Biniyati Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa biniyati Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi yaqlihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Khairul Biqa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi Kamis ini tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, saudara-saudara kita yang menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut bacaan kitab fikih kita di halaman 100. Allah Mu'allim wa ta'ala nawakidul wudu. Nawakid, ta'rifun nawakid. Apa nawakid itu? Nawakid jam'u nakid. Nawakid jamak taksir, mufradnya nakid. Jadi kalau mau mengartikan kalimat, kembalikan dulu ke mufrad. Ini nawakid jamak, mufradnya nakid. Nakid yaitu ma yuzilu asyai'a, yang menghilangkan sesuatu, min aslihi, dari asalnya. Kalau kita bilang yang membatalkan. Ma yuzilu syai', yang menghilangkan sesuatu. Artinya menghilangkan sesuatu, menghilangkan sah gitu. Min aslihi, dari asalnya. Yang tadinya sah menjadi tidak sah, yang tadinya punya wudu menjadi tidak punya wudu itu. Nah, yang menghilangkan itu namanya nakid. Ini yang membatalkan, yang menghilangkan wudu, yang membatalkan wudu. Yang dimaksud di sini adalah al-murad biha, yang dimaksud dengan nawakid adalah al-asbab, itu sebab-sebab. Allati yantahi bihal wudu, dengan sebab tersebut berakhirlah wudu gitu ya. Dengan adanya salah satu di antara sebab-sebab yang akan disebut nanti, maka wudu berakhir. Artinya wudu berakhir, ya udah harus wudu semula ya. Harus wudu dari mula. Jadi batal, berakhir wudu. Wahya arba'atun, yang menyebabkan wudu berakhir atau batal adalah 4 ini. An-nakidul awal, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain. Al-kharij, keluar dari salah satu dua jalan, maksudnya kemaluan depan dan belakang. Apa saja yang keluar dari dalam itu, dari dalam tubuh kita, melalui lubang depan dan lubang belakang.
min kubulin au duburin, baik itu kubul lubang depan, dubur belakang. Apa aja yang keluar dari dalam, seperti rih, ya, angin, au ghairuhu, atau lainnya angin, ya. Angin dan lainnya angin apa saja, baik itu benda padat, benda cair, ya, baik itu benda suci, ya, atau bukan benda suci, mutanajis, nggak ada yang suci, atau najis, ya, ya. Nah itu semua batal wudu, baik yang keluarnya biasa gitu, yang tiap hari biasa, ataupun yang keluarnya jarang-jarang, ya, seperti darah. Nah itu kan jarang-jarang. Satu-satunya yang keluar tidak batal wudu adalah mani, itu illal mani, kecuali mani, ya. Sawaun akan al khariju mu'tadan. Nah baik yang keluar itu yang biasa keluar, yang biasa kita ketahui, am ghairu mu'tad, atau yang tidak biasa, ya. Rotban am japan, baik yang keluar itu kering atau rotban basah, au japan atau kering, ya. Nah itulah sebab batal wudu, berakhirnya wudu, karena keluarnya sesuatu dari dalam tubuh kita melalui salah satu di antara dua-duanya, lubang depan, lubang belakang, kecuali air mani. Sebelum kita lanjut, nah ini keluar dari lubang depan dan lubang belakang. Ada catatan kaki di bawah. Seandainya orang tidak punya lubang depan, ya, atau umpamanya tersumbat gitu, ada orang nggak bisa kencing, nggak bisa apa dari lubang belakang, atau tidak bisa buang air dari lubang belakang. Kalau kencing dari lubang depan nggak bisa, kena sakit. Akhirnya dibuatlah lubang buatan gitu, ya, lubang buatan. Karena lubang yang aslinya tersumbat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah batal wudu tuh melalui saluran yang dibuat sementara itu, ya. Nah, ini dia di bawah. Wa kadzalika yanqudul wudu. Demikian pula batal wudu gitu. In kharaja min sukbatin, apabila keluar sesuatu dari dalam tubuh melalui lubang buatan, lubang sementara. Jadi bukan hanya yang keluar itu dari lubang yang kita tahu itu, demikian juga dari lubang buatan, seperti seorang yang lubangnya itu tersendat, ya, kan dioperasi bikin lubang baru sementara pakai selang. Nah, itu juga batal, ya. Wa khulasatu masailin sidadil makhrajil asli. Nah, kesimpulan masalah insidad, tersumbatnya tempat keluar yang asli, ya, tempat keluar asli sehingga bikin lubang darurat. Nah, sementara kesimpulannya ada 3. 1, iza kana munsaddan insidadan, ya, khalqiyan. Nah, apabila tersumbatnya dari memang ciptaan Allah, artinya sejak lahir gitu, sejak lahir nggak bisa buang air gitu, ya. Berarti kan itu ciptaan Allah, bukan datang baru gitu, ya. Kalau memang tersendatnya insidadan khalqiyan, tersendatnya sejak lahir, nggak bisa kencing, ya. Nah itu naqadul kharij min ayyi makan. Nah, sehingga dibuatkanlah apa itu tuh, dibuatkanlah tempat keluar yang buatan, ya. Karena sejak lahir tidak punya apa, tidak punya lubang, dibuatkanlah buatan, maka dari keluar dari buatan itu batal, ya. Saya ulangi, kalau memang sejak lahir itu, sejak lahir namanya insidadul, insidad khalqi. Sejak lahir nggak punya
lubang, maka dibuatkanlah lubang. Nah, keluar sesuatu dari dalam tubuh melalui lubang buatan tadi batal. Min ayyi makanin, artinya min ayyi makanin dibuat lubang dari mana aja dibuat lubang. Kalau keluar sesuatu dari lubang buatan tersebut batal wudu menurut Ibnu Hajar. Wa inda romli min ghairil manafiz. Kalau menurut Imam Romli, keluar batalnya itu kalau bukan dari lubang-lubang lain gitu. Kalau Ibnu Hajar dari lubang mana aja, dari lubang mana saja batal wudu. Saya ulangi kalau belum paham. Ada orang sejak lahir itu tidak punya kemaluan depan dan belakang. Akhirnya dia makan gitu. Nah kalau ini berarti di sini apa? Berarti di sini dia belum dibuatkan lubang buatan. Orang sejak lahir nggak punya lubang depan, nggak punya lubang belakang. Akhirnya keluarlah dari dalam melalui rongga-rongga itu. Ini berarti ini belum dibuat lubang buatan. Jadi yang keluar dari lubang mana aja gitu, batal wudu. Walaupun keluarnya itu dari lubang hidung, dari lubang mulut, karena nggak punya lubang kan. Dari dalam kan berarti keluar. Dari lubang mana saja batal wudu. Itu kalau seandainya memang sejak lahir tidak punya lubang. Keluar makanan atau kotoran dari lubang rongga mana aja batal wudu. Menurut Ibnu Hajar. Nah, kalau menurut Imam Romli yang batal wudu adalah selain lubang kalau dibuatin lubang yang buatan baru batal wudu gitu. Kalau keluar dari lubang telinga nggak batal. Itu menurut Imam Romli. Kalau Ibnu Hajar dari lubang mana aja batal wudu. Kalau memang sejak lahir nggak punya lubang. Yang kedua, kalau memang tersumbatnya itu bukan sejak lahir, waktu lahir biasa, Nah, kena penyakit akhirnya tersumbat lubangnya itu, lubang depan atau belakang. Nah, kalau memang tersumbatnya ini bukan dari asalnya, akhirnya keluar itu melalui lubang buatan itu. Nah, yang batal itu yang mana tuh? Yang batal wudu yaitu naqadha bima kharaja min tahtil maidah. Nah, yang batal itu kalau memang lubang yang dibuatnya di bawah perut gitu kita di bawah perut nih. Kalau memang lubang buatan itu dibikin di bawah perut, nah batal. Tapi kalau lubang buatan keluarnya itu yang darurat itu di atas perut, nggak batal. Jadi yang batal kalau lubang darurat ini yang dibuat sementara adanya di mana? Di bawah perut. Kalau di atas perut nggak batal. Baik. Nah, sekarang masalah ketiga. Izan patahat lahu sukbah wal asli munfatih. Nah, kalau dua-duanya ada, lubang aslinya ada, lubang buatan ada gitu. Nah, itu lubang aslinya nggak tersumbat gitu, lubang buatan ada gitu. Nah, yang mana yang batal nih? Yang mana yang keluarnya? Fala naqda illa bima kharaja minal asli. Tidak batal kecuali yang batal itu yang keluar dari lubang asli. Jadi ada berapa kesimpulannya? Ada 3. Yang pertama, memang sejak lahir nggak punya lubang. Nah, kapan dia batal wudu? Kalau kata Ibnu Hajar, keluar dari lubang mana aja batal, baik dari lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, batal. Karena memang sejak lahir nggak punya lubang. Kalau yang keduanya yang keduanya sejak lahir ada lubang karena dia itu tersumbat, nah, akhirnya bikin lubang buatan. Nah, yang mana yang batal?
Dilihat kalau memang lubang buatan itu dibuatkannya di bawah perut, keluar batal. Tapi kalau lubang buatan itu di atas perut, kagak batal. Nah yang ketiganya apa? Yang ketiganya dua-duanya ada, lubang aslinya ada, lubang buatan ada. Yang batal wudu yang keluar dari mana? Lubang asli. Sudah selesai. Qaidatun. Nah, ini kaidah. Enggak, masalah dulu di atas. Tadi dikatakan kecuali mani itu. Kalau mani enggak batal wudu. Kalau yang lain-lain semua batal. Sekarang pertanyaannya adalah lima zalmani la yanqudul wudu'u. Ya. Kenapa keluar mani itu enggak batal wudu gitu. Kalau yang lain kan batal. Nah, pertanyaan berbunyi seperti itu. Nah, jawabannya adalah li'annahu aujaba ma huwa a'dhamun minal wudu. Ma huwa a'dhamu minal wudu. Karena air mani itu mewajibkan yang lebih besar daripada wudu gitu ya. Karena keluar mani mewajibkan lebih besar daripada wudu. Kan wudu kecilan, yang lebih besar apa? Mandi gitu. Kan keluar mandi wajib, keluar mani wajib mandi gitu. Mandi itu lebih apa? Lebih besar daripada wudu ya. Fala yujibul wudu, oleh karena itu enggak wajib wudu ya. Karena yang diwajibkan apa? Mandi. Jadi mandi itu kan lebih besar daripada wudu. Wudu lebih kecil. Kaidah. Nah, oleh karena itu ada kaidah ya. Jadi kalau kaidah ini berlaku umum, bukan hanya soal air mani gitu. Kaidah berbunyi kullu. Kaidah itu artinya undang-undang ya. Kullu ma aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi itu lam yujib adwanahuma bi umumihi gitu ya. Kullu. Nah, kalau kullu kan bukan masalah air mani aja. Semua yang mewajibkan lebih besar gitu. Semua yang menyebabkan wajibnya lebih besar dari secara khusus ya, maka tidak mewajibkan yang lebih rendah gitu ya. Segala sesuatu yang apabila terjadi menyebabkan wajib ya, menyebabkan yang lebih besar gitu. Nah, maka tidak wajib yang lebih rendah ya. Seperti apa di sini ya? Seperti mani tadi. Keluar mani wajib mandi. Nah, itu kan lebih besar daripada wudu. Oleh karena itu wudu yang lebih rendah daripada mandi enggak wajib deh. Fa innahu bainal mani aujaba a'dhamul amrayn gitu. Karena keluar mani mewajibkan yang lebih besar, salah satu di antara yang lebih besar yaitu mandi. Ya, bi khususihi ya. Bi khususi kaunihi manian, karena khusus dia itu mani. Oleh karena itu fala yujibu adwanahuma, maka mani itu, keluar mani itu tidak mewajibkan yang lebih rendah yaitu wudu ya. Bi umumihi dengan umumnya wudu yaitu kauni kharijan ya. Karena air mani itu kan keluar, jadi sama-sama keluar dengan yang lain. Kok kenapa mani khususnya tidak mewajibkan wudu? Karena keluar mani itu mewajibkan yang lebih besar ya. Oleh itu yang kecilan itu enggak wajib. Kama qala sahibu safati zubat, seperti dikatakan di dalam kitab Zubat gitu. Mujibuhu ay mujibul wudu. Yang mewajibkan wudu al khariju min sabili, apa saja yang keluar tuh dari jalan, maksud jalan depan dan belakang. Ghairu maniyin, kecuali mani. Mujibit taghsili, kenapa tidak mewajibkan wudu keluar mani? Karena mani itu atau keluar mani mewajibkan mandi, sedangkan mandi itu lebih besar daripada wudu. Selesai. Nah, perlu diketahui di sini yang dikatakan mani enggak keluar wudu itu kalau yang semata-mata keluar itu mani ya. Sebab yang keluar dari depan itu bukan hanya mani doang, ada mazi namanya. Ada mazi, ada wadi, ada kencing, air kencing. Yang tadi dikatakan mani enggak keluar wudu kalau semata-mata yang keluar air
mani. Kalau memang sebelumnya keluar mani, keluar madhi, ya. Ada nggak orang yang semata-mata yang keluar air mani saja, tidak disertai madhi gitu ya? Nah, ya kalau memang ada madhi ya berarti batal wudu. Batalnya bukan karena air maninya, kenapa? Madhi kan dari segala sesuatu yang keluar ya. Jadi keluar mani tidak menyebabkan batalnya wudu kalau maninya itu keluar tidak disertai dengan apa? Madhi. Selesai. Nah itulah yang pertama ya. Yang kedua yang batalin wudu zawalul akli ya. Hilang akal ya. Artinya orang punya wudu kemudian dia hilang akal, batal wudunya gitu. Nah hilang akal banyak penyebabnya, di antaranya naum. Nah, apa itu? Tidur ya. Kan orang tidur hilang akal ya. Ya. Orang tidur nggak sadar, maksudnya bukan hilang akal. Orang tidur itu nggak sadar, hilang akal. Au ghairihi atau lainnya tidur. Ya. Jadi yang menyebabkan hilang akal wudu berakhir. Illa binaumin. Nah, kecuali kalau tidurnya itu apa? Ada tidur yang tidak batal wudu. Ya. Walaupun saat dia tidur hilang akal gitu. Apa itu? Tidur yang mana? Qaidin yang sambil duduk, tidur sambil duduk. Mumakkinin tahu minal ard. Nah, tidur sambil duduk, mumakkinin maq'adatah. Apa itu? Pantatnya itu mumakkin minal ard. Pantatnya itu rapat gitu ya. Rapat di yang didudukin gitu. Maksudnya tanah. Memang orang duduk di tanah, di sejadah, di karpet, di keramik gitu. Itu namanya maq'ad ya. Ya. Jadi maq'adnya pantatnya itu ya rapat dengan yang didudukin gitulah, rapat, nggak renggang. Nah ini ya. Nah kalau tidur seperti itu nggak batal wudu. Lantaran apa tuh? Karena kalau orang wudu pantatnya itu rapat dengan yang didudukin, aman gitu, maksudnya saat dia tidur mungkin nggak keluar ya. Kan kalau orang tidur nggak sadar, khawatir sedang tidur keluar angin gitu lah ya. Nah kalau umpamanya pantatnya rapat kan aman dari keluar angin. Nah, tapi kalau renggang, nah itu batal. Kenapa? Khawatir saat dia sedang tidur itu keluar angin, dia tidak sadar gitu. Nah sekarang kalau dia duduknya senderan gitu. Nah kalau duduknya senderan, apakah dia termasuk pantatnya rapat? Nah kalau memang dia sedang duduk senderan, kalau senderan lagi dia sedang tidur nyender, kalau senderannya diapain? Senderannya dipindahin gitu ya, senderannya dipindahin, dia jatuh. Nah berarti nyendernya apa itu? Kalau dia lagi tidur sambil nyender, senderannya dipindahin orang yang tidur itu apa? Jatuh. Nah berarti apa itu? Berarti pantatnya nggak rapat gitu kan, nyender gitu berarti ya. Tapi kalau dia lagi tidur sambil nyender, dia senderannya dipindahin orang, tetap dia nggak jatuh. Nah, berarti pantatnya apa? Rapat, neken gitu. Nah kalau memang senderannya dipindahin dia kan berarti dia nggak, dia bertekenannya dengan apa? Kalau senderannya dibuangin orang dia jatuh, berarti dia bertekenannya dengan apa? Dengan senderan. Karena senderannya kalau diambil orang dia apa? Jatuh. Berarti kalau dia bertekenan dengan senderan, pantatnya nggak apa? Nggak rapat. Baik, nah itulah ada satu tidur walaupun hilang akal tidak batal wudu, yaitu apabila pantatnya itu rapat ya dengan barang yang dia dudukin ya. Nah ini dari mana dalilnya seperti ini ya? Dalilnya itu para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat nunggu sholat isya gitu ya. Nah jadi Nabi habis sholat maghrib pulang ke rumah,
sahabat yang tidak pulang ke rumah karena rumahnya jauh, tanggung, nggak pulang, nungguin Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Isya. Sambil nunggu, sahabat ada yang ketiduran sambil apa? Sambil tidur. Tidurnya orang di masjid apa? Emang tidurnya pakai bantal gitu kan? Orang nungguin sholat biasanya nunggunya sambil apa? Duduk. Nah, saat qomat langsung para sahabat itu tidak ada yang ngambil wudhu gitu ya. Saat Nabi masuk ke masjid kan qomat. Nah, sahabat yang tadi tidur nggak ngambil wudhu. Nah, berarti mereka itu wudhunya dalam posisi apa tuh? Duduk. Dan di masjid juga nggak ada tiang, nggak ada apa waktu itu kan ya. Nah, berarti di situ duduknya tidur, yang mana tidurnya itu pantatnya apa itu tadi? Rapat. Nah. Selesai. Sawaun ata'adda bizawalil akli amla. Nah, tadi kembali kepada hilang akal. Tadi kan hilang akalnya disebabkan kena tidur. Berarti kalau tidur hilang akalnya tidak sengaja gitu ya. Sekarang hilang akal selain tidur gitu, mabok umpamanya gitu. Nah, itu kan berarti selain tidur. Sawaun, baik hilangnya akal itu dengan sebab sengaja atau tidak gitu ya. Hilang batal itu. Kalau tidak sengaja seperti apa tadi? Tidur ya. Apalagi yang sengaja, tidak sengaja hilang akal. Ayan ya. Mabok. Nah, ya. Walaupun tidak sengaja, kalau hilang akal batal wudu. Apalagi apa? Sengaja. Ada orang tanya, kenapa orang yang hilang akal batal wudu? Kemungkinan saat dia tidak sadar ada yang keluar gitu maksudnya. Ada yang keluar melalui apa tadi itu? Lubang depan atau lubang belakang. Wa yakunu zawalul akli binaum. Nah, di antara sebabnya hilang akal tidur tadi. Au junun atau gila, au igma, ayan, au sukrin atau mabok. Nah ya. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan kesadaran hilang batal wudu. Nah, ini yang membatalkan yang kedua. Hilang akal. Yang pertama tadi keluar sesuatu dari dalam melalui lubang depan dan belakang. Nah, kita kembali kepada tidur tadi. Tidur, ada tidur khusus yang tidak batal wudu. Syaratnya ada 4. Ada 4. Satu, ayakuna mumakkinan maq'adatah tadi. Syarat yang pertama tidur duduk tidur dalam posisi duduk yang tidak batal. Syaratnya mumakkinan maq'adatah tadi itu apa? Pantatnya apa? Rapat minal ardi, dari yang didudukin gitu kan. Yang didudukin bukan hanya bumi nih. Yang apa yang didudukin? Bi antakuna maq'adatahu fathatu dubur, maksudnya dubur arti pantat lubang belakang, multasikotan rapat bil ardi, dengan yang didudukin ya. Nah, seandainya dia tidur aman itu nggak keluar angin. Bihaitsu la yumkinu khurujul rih, rapatnya itu sekiranya tidak mungkin keluar apa? Angin, itu kan rapat. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna mu'tadilal khilqah. Nah, syarat yang keduanya, yang duduk itu, yang tidur sambil duduk itu badannya sedang. Badannya apa? Sedang. Mu'tadilah itu sedang ya. Artinya apa? Artinya laisa mupriton fil badana wala pinuhul. Artinya badannya sedang, tidak terlalu gemuk, tidak juga terlalu kurus. Ya. Nah, ini juga menentukan keluar angin atau enggak gitu. Jadi badannya apa? Kalau terlalu gemuk, ya bisa juga keluar angin gitu, karena kan berlipat-lipat. Nah, terlalu kurus, kalau terlalu kurus kan berarti apa? Pantatnya renggang gitu, karena dia nggak begitu berat. Jadi badannya apa? Sedang. Syarat yang ketiga, ayastaiqizo alal halatil lan yinama alaiha. Ayastaiqizo, orang itu bangun ya. Orang itu bangun
ya. Alal hal, atas kondisi di mana dia tidur. Nah, ya. Bangunnya itu posisinya nggak berubah gitu. Sejak dia tidur, sejak dia duduk, posisinya waktu bangun tidak apa? Tidak berubah. Nah, kalau seandainya waktu dia tidur duduk, waktu dia bangun sudah apa? Berbaring gitu. Nah, itu batal ya. Nah, jadi waktu dia sadar gitu, waktu dibangun, waktu dia sadar, posisinya tidak berubah sejak dia apa? Duduk. Ya. Jadi waktu dia bangun masih posisi dalam keadaan apa? Duduk. Kalau dia bangun posisinya udah miring gitu atau sudah ya celentang, nah itu batal. Nah, khawatir saat dia celentang itu udah posisi berubah, khawatir keluar angin. Nah, yang terakhir syarat yang keempat adalah alla yukhbirahu ma'sumun. Tidak ada yang ngasih tahu itu. Maksum artinya orang yang maksum. Apa ini? Menurut Imam Romli orang maksum, orang yang tidak pernah bohong gitu. Orang yang tidak pernah bohong, tidak ngasih tahu saat dia tidur keluar angin gitu ya. Jadi syaratnya itu selama dia tidur nggak ada orang yang apa? Nggak ada orang yang ngasih tahu kalau saat dia sedang tidur keluar angin gitu. Siapa yang ngasih tahu? Maksum. Nah, menurut Imam Romli orang yang maksum, wah ini jarang. Orang maksum kan artinya orang yang terpelihara daripada dusta ya. Susah zaman sekarang sulit nih. Bihuru jirihin, tidak ada orang maksum, tidak ada orang yang jujur yang memberitahunya saat dia tengah-tengah tidur keluar apa ya? Angin ya. Kalau Imam Ibnu Hajar bukan maksum, adlun. Nah, yang ngasih tahu orang yang benar gitu. Tidak ada orang benar memberitahu saat dia tidur dia itu keluar angin. Kalau ada yang memberitahu ya batal wudunya. Jadi tidak batal wudu selama dia tidur, tidak ada yang ngasih tahu kalau dirinya keluar angin. Siapa yang ngasih tahu? Nah, kalau Imam Romli syaratnya berat, yang ngasih tahu itu adalah orang maksum. Nah, kalau Ibnu Hajar yang ngasih tahu cukup orang itu baik, nggak dikatakan maksum. Kalau maksum kan sulit nih. Baik. Nah, inilah ya, hal-hal apa tuh yang membatalkan wudu. Yang nomor apa nih? Yang nomor 2 gitu. Yang pertama apa tadi? Keluar sesuatu melalui lubang depan dan lubang belakang. Yang membatalkan kedua apa? Hilang akal ya. Dengan sebab apa saja yang menyebabkan hilang akal otomatis apa tuh? Batal wudu. Kalau tadi yang keluar segala sesuatu yang keluar dari lubang belakang batalin wudu ada pengecualian, yaitu apa? Air mani. Demikian juga tidur gitu ya. Ada tidur yang tidak batal wudu walaupun saat tidur hilang akal. Tidur yang model bagaimana tuh? Tidur yang sambil duduk. Syaratnya ada berapa? 4 ya. Yang pertama pantatnya rapat ya. Yang kedua apa? Orang yang tidur itu badannya sedang. Yang ketiga apa? Saat dia bangun dari tidur posisinya nggak berubah ya. Nggak berubah. Saat dia bangun tidur posisinya tidak berubah dari hal saat dia mulai tidur gitu. Nah, yang keempat, selama dia tidur sampai bangun tidak ada orang yang ngasih tahu bahwa saat dia sedang tidur keluar apa? Angin. Siapa yang ngasih tahu? Nah, kalau Ibnu Hajar mengatakan orang baik. Kalau Imam Romli mengatakan orang yang tidak pernah bohong. Nah, lebih sulit syaratnya Romli daripada syaratnya Ibnu Hajar. Adapun yang membatal yang ketiga ini, nah ini nanti banyak pembahasannya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang.